Temennya bilang kalau dia sudah tidak ada. Saya lemas sekali pas dengar itu. Di rumah sakit, sisa kantong jenazahnya saya lihat. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang kembali. Selamat tahun baru juga. Semoga di tahun ini kita dapat 3M. Makin sehat, makin sukses, dan makin bahagia. Amin. Ngomong-ngomong, acaranya tahun baruan kemarin pada ngapain nih? Liburan kah atau bakar-bakar di rumah bareng keluarga? Asal nggak bakar rumah tetangga aja ya, apalagi rumah mantan. Coba komen di bawah, aku pengen tahu. Belum lama ini ada sebuah tragedi yang menggemparkan masyarakat tanah air. Kejadiannya berlangsung di bulan Desember kemarin. Seorang seleb TikTok yang juga merupakan karyawan salah satu pabrik nikel di Sulawesi Tengah, Nirwana Sele, meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Tragedi ini menjadi viral setelah pengguna TikTok dengan akun @aldiandipandi mengunggah peristiwa kebakaran yang membunuh seleb muda itu. Ini dia kisah pilu Nirwana Sele. Nirwana Sele adalah gadis Bugis asal Pinrang, Sulawesi Selatan yang turut menjadi salah satu korban dari kebakaran pabrik nikel di Sulawesi Tengah. Nirwana dikenal sebagai gadis pekerja keras yang sayang keluarga. Ceritanya, setelah lulus SMK, Nirwana pengen langsung kerja katanya. Mau pergi ke Morowali karena di sana banyak lowongan. Budarna sang ibu awalnya bilang, "Nak, mending kamu lanjut kuliah aja di Parepare. Jangan langsung kerja dulu, sekolah yang tinggi." Tapi Nirwana nggak mau, dia kekeh mau kerja. Semangat Nirwana jadi makin menggebu-gebu pas dia lihat ada lowongan dari PT GNI. PT Gansbaster Nickel Industry atau GNI adalah sebuah perusahaan smelter nikel yang berdiri tahun 2019. Jadi yang dilakukan PT ini adalah mengekstrak biji nikel murni dari biji yang mengandungnya. Prosesnya dinamakan smelting. Ini perusahaan pertambangan gitu ya. Nah, udah tuh, setelah masukin lamaran dan sembari menunggu panggilan kerja, Nirwana gak mau cuma duduk manis di rumah. Dia bantuin orang tuanya jualan bakso. Dan setelah sekitar setahun di rumah, pada umur 18 tahun, akhirnya dapatlah panggilan kerja di PT GNI. Nirwana ditanya ini sama tim recruiter atau HRD, "Apa kamu sanggup bekerja jadi operator kren?" Nirwana menjawab sanggup. Jadi, meskipun Nirwana belum punya pengalaman sebagai operator crane, di sana nanti bakal diajarin dulu, di training, jadi nggak perlu khawatir. Ya udah, berangkatlah Nirwana ke Morowali Utara, Sulawesi Tengah, tempat kerja impiannya. Alasannya kerja di sana, menurut sang ibu itu bukanlah karena gajinya yang tinggi, tapi karena dasarnya Nirwana pekerja keras. Ngomong-ngomong, lokasi merantau Nirwana cukup jauh dari kampung halamannya. Jaraknya 600 km lebih atau membutuhkan waktu perjalanan sekitar 8 jam kalau naik mobil. Udah tuh, Nirwana kerja di PT GNI sebagai operator crane. Dan seperti kebanyakan orang zaman sekarang, Nirwana suka main TikTok. Biasa anak muda yang gak muda aja juga suka main TikTok. Di akunnya, dia sering berbagi konten seputar perjuangannya sebagai perantau. Karena kontennya yang inspiratif, saat ini Nirwana memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Terakhir aku lihat, Nirwana sering memperlihatkan rutinitas pekerjaannya. Dalam beberapa foto dan video yang diunggah di akun medsosnya, di TikTok dan Instagram, Nirwana terlihat lagi berada di dalam kabin crane dan dengan handal mengoperasikan mesin berat itu seorang diri. Wanita Bugis ini tidak malu bekerja di sektor pertambangan yang penuh debu dan berisiko tinggi. Umumnya ini pekerjaan laki-laki kuat ya. Nirwana juga mengungkapkan bahwa dia bekerja untuk menaikkan derajat ekonomi keluarganya. Keren banget sumpah. Memang beneran inspiratif ya, pantes followersnya banyak. Orang begini nih yang pantes kita follow di medsos. Meskipun kita bukan berasal dari keluarga mampu atau kaya, tapi kalau kita gigih dan bekerja keras, bisa kok sukses. Itu kalau kita ngomongin sisi enaknya. Tapi kalau ngomongin sisi nggak enaknya, sebagai seorang perantau, Nirwana bilang jika dia merindukan keluarganya. Udah pasti ya. Dan sayangnya harus terhalang oleh jarak. Kalau kerja waktu liburnya paling cuman sehari 2 hari. Tentunya nggak bisa buat pulang ke rumah karena pasti cuman bakal capek di jalan. Akhirnya pada bulan kemarin, Nirwana telepon ibunya. "Ma, kesinilah. Saya sudah rindu sekali."
dan Bu Darna pun menuruti permintaannya. Pada Jumat 16 Desember 2022, Bu Darna pergi ke Morowali Utara untuk menjenguk Nirwana. Tak lupa beliau membawa makanan dan kue oleh-oleh pesanan Nirwana. Khas ibu-ibu waktu jenguk anaknya, segala macam makanan favorit si anak dibawain. Seneng banget Nirwana didatengin ibunya. Pas sampai ibunya dipeluk, dicium, saking rindunya. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama, cerita-cerita, selama beberapa hari kunjungan Bu Darna. Sayangnya, pertemuan di bulan Desember itu sepertinya adalah saat terakhir Bu Darna melihat Nirwana hidup. Setelah setahun lebih bekerja di PT GNI, pada Kamis tanggal 22 Desember tahun lalu, sekitar pukul 3 atau 4 dini hari waktu Indonesia bagian tengah, terjadilah kebakaran di tempat Nirwana bekerja. Kebakaran itu disebabkan oleh konsleting aliran listrik yang menyebabkan ledakan smelter 2 tungku nomor 17. Kemudian api menyembur ke atas, meluas ke sekitar area tungku. Pada saat kebakaran, Nirwana dapat shift malam. Dia sedang berada di dalam kren bersama dengan teman kerjanya, Imade Devri Hari Jonathan. Kren itu berlokasi di lantai 5 bangunan pabrik. Saat kebakaran berlangsung, kabarnya Nirwana sempat live di TikTok. Dia yang berada di dalam kren tidak mengucapkan sepatah kata apapun dan hanya fokus membantu mengoperasikan kren yang kondisinya udah mulai terbakar dari luar sebelum live TikToknya dimatikan. Selain terekam kamera saat dia live, kebakaran ini juga direkam oleh akun TikTok @aldianipandi yang kemudian viral. Videonya sudah tersebar di mana-mana sekarang, gak cuma ada di TikTok. Nirwana dan Made terjebak di dalam kren dan tidak bisa melarikan diri karena kanan kiri mereka tuh udah dikepung api, jadi mau lari kemana? Korban sambil berpelukan berteriak meminta tolong. Namun para rekan kerja yang ada di lokasi di bawah gak bisa berbuat banyak karena api udah besar banget. Jadi pada nyelamatin diri sendiri hingga akhirnya Nirwana dan Made meninggal di dalam crane. Di lokasi kebakaran ada 20 karyawan yang sedang bertugas. 18 orang berhasil mengevakuasi diri, sedangkan 2 lainnya yaitu Nirwana dan Made terjebak dalam kobaran api. Api baru bisa dipadamkan pukul 7 pagi dan saat itulah tubuh kedua korban dievakuasi. Saat mengetahui peristiwa yang terjadi pada Nirwana, sang ibu mengungkapkan pada reporter, temannya bilang kalau dia sudah tidak ada. Saya lemas sekali pas dengar itu. Di rumah sakit, sisa kantong jenazahnya saya lihat. Almarhum Nirwana tiba di rumahnya pada hari Sabtu, 2 hari setelah kebakaran, dan langsung dimakamkan di TPU terdekat. Bu Darna mengaku sudah mengikhlaskan kepergian putri tercintanya. Sudah ikhlas, semoga anak saya diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal dan kebaikannya. Sementara itu, PT GNI mengucapkan keprihatinan atas insiden ini. Udah seharusnya ya, mereka menyampaikan bela sungkawa pada keluarga Nirwana, Made, dan korban lainnya. Menurut perwakilannya, PT GNI akan memberikan santunan untuk keluarga yang ditinggalkan dan mengevaluasi sistem kerja di area smelter lokasi kebakaran. Memang harus banget ya ini dievaluasi. Waktu baca kasus ini sebenarnya aku bertanya-tanya sih, Nirwana kan lulusan SMK ya, baru aja lulus. Dia nggak punya pengalaman apapun dalam hal pertambangan, apalagi pengoperasian kren, dan dia ini kan cewek. Itu emang boleh ya kayak gitu? Kalau kalian ada yang paham, coba komen di bawah. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang menarik. Sebelum peristiwa naas itu terjadi, rupanya banyak warganet yang menduga bahwa Nirwana sepertinya telah merasakan sebuah firasat seolah dirinya akan berpulang di lokasi tempatnya bekerja. Ungkapan tersebut diunggah Nirwana dalam caption postingan Instagramnya pada 14 November, sebulan sebelum dia meninggal, yang berbunyi, "Kita tidak pernah tahu Tuhan akan membawa kita pada bagian akhir cerita yang mana. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya berusaha, berdoa, dan berdoa." Entah apakah almarhum beneran mendapat firasat atau kebetulan saja dia bikin caption seperti itu. Yang jelas para warganet membanjiri akun Instagram dan TikToknya dengan ucapan bela sungkawa serta memberikan doa terbaik untuk Nirwana. Jadi itu tadi kisah tragis yang menimpa gadis pekerja keras dan juga seleb TikTok Nirwana Sele. Semoga korban diterima di sisi terbaik Tuhan ya. Apalagi Nirwana meninggal saat sedang bekerja. Jadi insya Allah semoga meninggal syahid. Anyway, sampai sini dulu cerita kali ini. Terima kasih banyak telah menyimak sampai akhir. Silahkan subscribe buat yang belum. Tonton juga video-video yang lain. Gak perlu repot-repot, kalian tinggal klik di sebelah sini atau di sebelah sini. Aku Nadia Ayu, stay safe dimanapun kalian berada. Jangan lupa berdoa. Dan see you di video terbaruku selanjutnya.